Episode 6. Terlihat adegan anak nomor 7 sedang memberitahu Baekmun Kang jika ada anak-anak yang akan kabur saat inspeksi, yaitu nomor 11, 13, 12, 24, dan termasuk dirinya. Lalu Baekmun Kang mengatakan ia akan berpura-pura tidak tahu dan akan bermain berburu dengan mereka seperti seekor kelinci dan serigala. Nomor 7 pun kembali ke kamar dan Yeonjae bangun melihatnya. Adegan beralih pada Seungjun yang memeluk kakaknya karena senang kakaknya membantunya. Seunghun memberitahu Sukgo jika ia harus bertemu dengan Seungjun. Ia dan detektif lain mencoba membohongi detektif Kang dan Seungjun sendiri. Seunghun memberikan kertas pesan melalui sapu tangan lewat anak kecil dan diberikan kepada Cho Eun-ki. Eun-ki diperintahkan untuk mengikuti semua perkataan Seunghun untuk menipu semua orang termasuk Seungjun. Saat Seungjun berlari dari kejaran tim Baekmun Kang, ternyata Seunghun ada di tempat proyek sedang menyamar dan membantu Seungjun. Seunghun bergegas kembali ke kantornya, seolah dia sedang berada di sana berdiri di dekat jendela agar ia bisa mengelabui detektif Kang. Seunghun dan Seungjun berbicara berdua. Seunghun mengatakan jika ia membantu bukan karena adiknya, tetapi ia ingin menangkap pelaku sebenarnya yang sudah mengacaukan sidangnya, termasuk jika itu pelakunya Seungjun. Seunghun memberikan hasil forensik Jung Man-chun. Seungjun mengatakan waktu ia di TKP, ia masih melihat istri dan anak Jung Man-chun masih hidup, dan saat di rumah sakit, ia dan Jung Man-chun tidak terjadi apa-apa. Seungjun juga mengatakan jika Jung Man-chun meminta menemuinya, meminta pertolongannya karena anaknya menderita tumor otak, dan ia terpaksa melakukan itu untuk anaknya, dan menuruti semua perintah pembunuh Joker. Serta Jung Man-chun memberitahu rekaman percakapan dia berada. Seungjun juga mengatakan ia diculik dan disiksa oleh Baekmun Kang. Seketika raut wajah Seunghun berubah marah dan Seunghun mengatakan mulai sekarang jika ingin bertindak melakukan sesuatu harus dengan izinnya terlebih dahulu. Para tim kepolisian dimarahi oleh kepala polisi Yeom Ki-nam karena gagal menangkap Seungjun dan berusaha membiarkannya lolos. Seunghun mengatakan kepada ibunya agar jangan mengundurkan diri dari pencalonan, karena Seunghun akan mengurus masalahnya, ia akan mengurus Seungjun. Na Guk-hee, ibu Seungjun, mengatakan ke media jika ia yakin anaknya bukan pembunuh berantai dan akan menemukan pelaku yang sebenarnya. Seungjun bermimpi lagi, yaitu mimpi anjing gila dan menyebut nama kakaknya. Eun-ki hanya bisa melihatnya. Seungjun bangun dan diobati Eun-ki. Eun-ki mengatakan jika saat bermimpi buruk ia menyebut nama kakaknya. Eun-ki meminta Seungjun untuk mengganti baju yang Eun-ki berikan karena ia membeli baju unisex, jadi Seungjun bisa mengenakannya tanpa takut polisi mengintainya. Seungjun malu saat bertemu dengan kakaknya, ia sedang memakai baju yang lucu yang diberikan oleh Eun-ki. Seunghun memberikan baju yang sudah disiapkan di koper, kendaraan sepeda motor, handphone, dan uang saku pada Seungjun. Eun-ki mencari tahu apakah rekaman percakapan itu ada pada polisi dengan menelepon Sukgo dan berpura-pura menjadi pacarnya. Sukgo mengatakan jika polisi tidak memilikinya. Adegan beralih pada Seunghun yang menemui Baekmun Kang untuk mengalihkan perhatiannya karena Seungjun menuju rumah Baekmun Kang untuk mengambil bukti flash disk. Seunghun menanyakan pada Mun Kang mengapa ia menculik, menyiksa hingga mencoba membunuh Seungjun, dan bertanya ia juga ingin mendengar percakapan Mun Kang dengan pembunuh itu di rekaman yang ia miliki dari Jung Man-chun, serta apa alasan Baekmun Kang yakin jika Seungjun yang membunuh anaknya. Baekmun Kang mengatakan tidak mengerti apa yang dimaksud Seunghun, lalu tiba-tiba istrinya meneleponnya dan mengatakan jika pacar Ji-eun baru saja datang. Baekmun Kang langsung bergegas menuju rumahnya. Seungjun yang belum sempat mendapatkan flash disk itu didatangi Mun Kang dan berkelahi dengannya, dan Seungjun berhasil lolos. Baekmun Kang yang makin lama stres dengan kelakuan istrinya akhirnya mengamuk, dan dia tidak sengaja mendorong istrinya. Seketika istrinya tewas terbentur dan Mun Kang menangis histeris. Di sini sepertinya Baekmun Kang mulai stres dan hilang akal. Baekmun Kang menaruh mayat istrinya di freezer. Scene beralih pada Seungjun dan kawan-kawan. Ia mengatakan tidak menemukan rekaman itu. Sepertinya pembunuhnya sudah mengambilnya duluan dan adegan sekilas seseorang memakai jas hujan membakar bukti flash disk itu. Seunghun menjelaskan jika bisa menemukan bukti pembunuhnya, itu bisa membersihkan nama Seungjun.
Ia bercerita ketika di rumah sakit, ia melihat drone yang memantau dari atas. Seung-hoon sendiri yang akan mengecek drone itu, sedangkan Seung-jun memeriksa bukti dari pembunuhan Baek Ji-eun dan Yeom Hye-jin. Seung-hoon dan Seung-jun sempat berdebat tetapi dilerai oleh Eun-ki. Adegan beralih pada Yuna yang menaiki taksi Son-gil. Sepertinya Choi Son-gil ingin menculik Yuna. Dia membawa Yuna ke hutan dan mencoba membunuhnya. Yuna berontak dan berhasil menelepon Cho Eun-ki dan polisi bergegas ke sana. Yuna berhasil kabur dan selamat, tetapi ia tidak sempat melihat wajah pembunuhnya. Ia hanya melihat tato laba-laba yang dimiliki si pembunuh dan bekas goresan. Baekmun Kang menemui Cho Son-gil. Ia mengatakan jika Seung-jun adalah Hyun-jae, tetapi Son-gil mengatakan jika yang ia lihat di pengadilan bukanlah Hyun-jae, tetapi nomor 7 yang memiliki luka bakar di tangannya. Cho Son-gil mengatakan, mungkin mereka semua berkomplot untuk membunuh Baek Ji-eun dan Yeom Hye-jin. Cho Son-gil mengatakan ia yang akan memastikan anak nomor 7. Scene beralih di dalam taksi. Son-gil menelepon seseorang yang bertuliskan Juiseki, artinya tikus bajingan, dan mengatakan jika anjing gila mencarinya dan mengancamnya karena Cho Son-gil membutuhkan uang. Cho Son-gil menggaruk-garuk tangan kirinya yang bertato, sepertinya ia terkena zat berbahaya atau alergi zat tertentu atau mungkin luka cakaran dari Yeom Hye-jin. Seung-hoon, Seung-jun, dan Eun-ki berdiskusi, mendapatkan jika pelaku pembunuhan Yeom Hye-jin adalah Choi Son-gil karena dahulu Son-gil sering memukuli istrinya dan istrinya kabur. Mungkin pelampiasannya dengan menculik wanita-wanita yang suka pulang malam seperti Ji-eun, Hye-jin, dan Yuna. Seung-jun mengatakan ia memiliki buktinya. 19 April 2022. Sehari setelah jasad Yeom Hye-jin ditemukan, Seung-jun menemukan potongan kuku Yeom Hye-jin dan meminta wanita forensik itu untuk mengecek DNA-nya. Lalu Seung-jun menemui wanita forensik itu untuk menanyai hasilnya. Wanita itu mengatakan jika ia menemukan DNA orang tak dikenal, yang berarti polisi sudah mengecek data DNA polisi dan tidak menemukan kecocokan, yang artinya Seung-jun bukanlah lagi tersangka. Seung-jun memberitahu Seung-hoon jika polisi sudah mengetahuinya juga. Scene beralih di kantor polisi. Detektif Kang menemukan tes forensik hasil kuku Yeom Hye-jin di meja kantor. Suk-go melihatnya di balik ruang diam-diam. Detektif Kang memberikannya pada Yeom Ki-nam, dan kepala polisi itu mengatakan agar jangan memberitahu siapapun. Yeom Ki-nam heran karena ternyata yang membunuh bukanlah Hyun-jae. Scene beralih, Seung-jun yang mengenakan pakaian pengendara motor di restoran biasa ia makan dan bertemu dengan Suk-go, memberikan hasil mengenai teks, jejak, dan lokasi para juri dari hakim. Seung-jun bertanya pada Suk-go, bagaimana dengan hasil tes DNA-nya? Ia mengatakan itu sudah diambil oleh detektif Kang dan membawanya ke kepala polisi Yeom Ki-nam. Kang datang dan heran dengan kendaraan sepeda motor yang terparkir di restoran biasa mereka makan. Seung-jun kembali ke Rubanah dan mengecek data. Ternyata lokasi Choi Son-gil sama dengan lokasi Yeom Hye-jin berada saat itu. Adegan beralih pada Choi Son-gil yang menuju rumahnya dan mendengar suara siulan. Saat Son-gil mabuk, ada seseorang misterius menghampirinya dan memukul kepalanya dengan botol soju. Adegan beralih para juri yang sedang berkumpul di restoran Sosu. Di sana Jung In-sung datang terlambat dan mengatakan jika ia terjebak macet di Jalan Olimpik. Kang Yong-ki memberikan undangan pernikahan anaknya kepada para juri dan mengatakan hanya Choi Son-gil dan Ah Tae-ho yang belum hadir. Di sisi lain, Seung-jun datang ke rumah Choi Son-gil dengan sepeda motor dan menemukan Choi Son-gil tergeletak dan masih hidup. Lalu ada handphone Choi Son-gil berdering di atas jam. Diangkat Seung-jun dan ternyata yang menelepon adalah Jung In-sung menanyakan keberadaan Choi Son-gil. Polisi datang ke rumah Choi Son-gil. Petugas Kang heran dengan motor yang terparkir seperti yang ada di restoran. Seung-jun berusaha kabur dari rumah Choi Son-gil dan petugas Kang menyadari itu. Dan tentunya Seung-jun juga berhasil kabur. Di sisi lain, Seung-hoon sedang khawatir karena adiknya menghilang lalu tiba-tiba Seung-jun datang. Seung-hoon pun marah padanya karena Seung-jun bertindak sesukanya. Seung-jun marah dan menjelaskan ia melakukan itu karena bukti forensik diambil oleh petugas Kang dan ia tidak bisa hanya diam saja, makanya ia datang ke rumah Choi Son-gil untuk mengambil sikat gigi untuk tes DNA di kuku Hye-jin. Lalu ia memberikan amplop berisi lokasi para juri dan Hye-jin yang menyatakan jika mereka berdua ada di lokasi yang sama dan
Seungjun memberikan itu kepada Seunghun. Seungjun juga memberikan handphone yang ditemukan di jam dinding dan ada rekaman percakapan Choi Son-gil dengan pembunuh. Mereka mendengarkan percakapan itu mengenai nomor 7 yang memiliki bekas luka dan nomor 24 yang mati. Besoknya, Seungjun mempraktekkan seolah ia pembunuhnya berdasarkan rekaman itu. Lalu Seunghun dan Seungjun mendapatkan kesimpulan jika pelaku yang mencoba membunuh Choi Son-gil itu berkaki pincang karena memiliki suara hentakan kaki yang tidak seirama. Oke, sekian dari episode 6. See you!